Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Kalian siap buat bongkar drama La Liga musim 2026-27? Nah, kali ini kita nggak cuma pakai opini atau tebak-tebakan emosional ala pundit ya. Kita bakal murni ngelihat musim depan pakai kacamata mesin yang dingin, rasional, dan pastinya tanpa ampun. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangin angka ini. 10.000. Ya, 10.000. Superkomputer Opta itu nggak main-main atau sekedar nebak. Mesin ini udah ngejalanin tepat 10.000 simulasi buat musim depan. Buat apa sih? Ya buat ngehapus semua bias dari kita-kita yang kadang terlalu emosional dukung tim kesayangan. Jadi kita bisa benar-benar lihat probabilitas matematisnya secara murni di lapangan. Nah, ini yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, prediksi superkomputer buat para fans. Terus, soal Barcelona yang difavoritin buat gelar ke-30 mereka. Ketiga, dampak Mourinho buat Real Madrid. Keempat, ancaman degradasi yang membayangi Sevilla. Dan terakhir, nasib tim-tim promosi di papan bawah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, prediksi superkomputer untuk fans. Jujur aja, sebagai fans kita sering kan dibutakan sama cinta ke klub sendiri, maunya menang terus. Tapi kenapa sih kita harus peduli sama statistik murni dari mesin ini? Gini, superkomputer ini tuh ibarat pengamat yang nggak punya hati. Dia cuma peduli sama kekuatan skuad, data performa masa lalu, sama stabilitas taktik. Nggak ada tuh yang namanya harapan kosong, yang dihitung murni bukti nyata. Inilah rahasia peluang juara La Liga yang sebenarnya disajikan dalam angka pasti. Lanjut ke bagian 2. Barcelona favorit gelar ke-30. Ngomongin soal hitung-hitungan murni, coba kita lihat ke pucuk klasemen. Wah, tahun ini persaingannya berat sebelah teman-teman. Jomplang banget. Bayangin, dari 10.000 simulasi tadi, Barcelona keluar sebagai juara hampir di separuh simulasi, tepatnya di angka 45,6%. Terus Real Madrid gimana? Mereka lumayan jauh tertinggal di angka 31%. Sisa tim lain boro-boro nyentuh 10%. Mesin ini tuh sangat yakin kalau Barca bakal ngunci mahkota La Liga mereka yang ke-30 musim ini. Terus pertanyaannya, kok bisa mesin ini sebegitu percayanya sama Barca? Kalau kita kilas balik ke musim 2025-26, Barca itu pinter banget manfaatin hancurnya performa Madrid. Mereka sukses mertahanin gelar, bahkan sampai ngalahin Madrid 2-0 di Camp Nou dan ngunci gelar pas Liga masih sisa 3 pertandingan. Gila kan? Stabilitas taktik di bawah Hansi Flick bener-bener jadi kunci utama. Tapi tunggu dulu, ada satu variabel lagi yang ngebayangin, yaitu potensi transfer Rodri. Memang sih, superkomputer nggak masukin rumor transfer ke dalam hitungannya. Tapi bayangin aja kalau ini kejadian. Pemenang bola emas Piala Dunia ini kalau beneran masuk ke jantung lini tengah Hansi Flick, wah itu bakal kerasa kayak reinkarnasi era emasnya Sergio Busquets. Sebuah prospek yang pastinya jadi mimpi buruk buat tim lawan. Masuk ke bagian 3, dampak Mourinho bagi Madrid. Nah, sekarang kita geser dikit ke ibu kota. Gimana nasib Real Madrid yang lagi mati-matian ngelewatin probabilitas 31% itu? Musim lalu kan mereka nekat ngambil pelatih yang lagi ngetren, Xabi Alonso. Hasilnya malah konflik internal dan kacau balau. Terus buat 2026-27 ini, mereka putar balik 180 derajat. Eksperimen dibuang, mereka balik ke jalur pragmatis yang udah teruji. Ya, mereka bawa pulang Jose Mourinho. Kutipan ini rasanya udah jelasin semuanya ya. Bahwa balik Mourinho ke Madrid itu bukan soal revolusi taktik. Harapannya, aura otoritasnya itu cukup kuat buat naklukin ego-ego raksasa para superstar di ruang ganti. Manajemen Madrid butuh sosok raksasa yang dihormati buat ngulang sukses dan ketenangan yang dulu pernah dibawa sama Carlo Ancelotti. Pertanyaannya sekarang, mampukah The Special One ngebuktiin hitungan superkomputer salah? Oke, cukup bahas soal perebutan takhta juara. Sekarang kita beralih ke sisi yang jauh lebih gelap. Tempat di mana klub-klub ini nggak mikirin piala, tapi murni berdarah-darah cuma buat bertahan hidup. Pertanyaannya, siapa yang bakal turun kasta dan terjerat degradasi musim ini? Bagian 4. Ancaman degradasi menghantui Sevilla. Siap-siap karena prediksi yang satu ini beneran bikin kaget. Coba perhatiin angka ini, 27,7%. Ini bukan sekedar angka biasa ya, ini ibarat lonceng peringatan buat salah satu klub raksasa bersejarah. Dari 10.000 simulasi, klub ini diprediksi degradasi lebih dari seperempat kali. Itu artinya mereka jadi tim dengan peluang degradasi terbesar ketiga di seluruh liga. Dan tim itu adalah, ya kalian gak salah dengar, Sevilla. Kok bisa sih sampai kayak gitu? Kalau kita lihat kondisinya, emang brutal banget. Musim lalu aja mereka cuma lolos dari degradasi beda 1 poin doang. Belum lagi krisis finansial parah yang bikin batas gaji mereka jadi yang terendah kedua di La Liga.
Makanya manajemen jadi kacau dan mereka terpaksa harus ngandalin pemain dari tim B. Padahal tim B mereka sendiri musim lalu malas terdegradasi ke kasta keempat. Ini benar-benar resep sempurna buat hancur. Lanjut ke bagian 5, nasib tim promosi papan bawah. Sementara Sevilla lagi ngadepin mimpi buruk mereka, ada tim-tim yang baru aja ngerasain indahnya promosi, tapi langsung disambut sama realita keras La Liga. Coba perhatiin tabel yang menegangkan ini. Jarak probabilitas antar klub bersejarah ini tuh tipis banget. Mulai dari Deportivo di puncak zona merah dengan 29,2%, turun sampai ke Malaga di 25,3%. Pertarungan di papan bawah ini diprediksi bakal saling sikut berdarah-darah, persis kayak 2 musim terakhir di mana margin kesalahannya itu hampir nol. Coba kita bandingin dua tim ini. Superkomputer nempatin Deportivo A Coruña, si raksasa tidur ini, sebagai favorit utama buat degradasi di angka 29,2%. Padahal mereka baru aja promosi setelah perjalanan panjang yang nyiksa banget, bahkan sempat 4 tahun di kasta ketiga. Terus Racing Santander yang akhirnya balik lagi setelah 14 tahun absen, mesin prediksi mereka harus berjuang lumayan keras di 26,9%. Perjalanan mereka emang penuh penderitaan dan sepertinya data ini nunjukin penderitaan itu belum mau kelar. Nah, di antara 3 tim promosi itu, cuma Malaga yang posisinya lumayan mendingan. Peluang degradasi mereka ada di 25,3%. Ya, tetap bikin deg-degan sih, tapi seenggaknya dari kacamata mesin, mereka punya sedikit keunggulan buat selamat dibanding Deportivo atau Racing. Tapi, sebelum kita tutup buku dan pasrah 100% sama hitungan matematis, ada satu baris data dari Opta yang menurut saya gila banget. Setiap tim memenangkan gelar setidaknya 140 kali dari 10.000 simulasi. Bayangin, bahkan tim-tim yang lagi megap-megap di zona degradasi pun pernah juara di simulasi ini. Ini ngingetin kita semua, sehebat apapun data, itu tetaplah sebuah prediksi. Ruang buat keajaiban itu selalu ada. Pada akhirnya, mesin cuma bisa memprediksi, tapi manusialah yang turun main di lapangan. Keringat, air mata, dan keajaiban magis di atas rumput hijau itu nggak pernah bisa benar-benar diukur pakai rumus superkomputer. Jadi setelah kalian lihat angka-angka tadi, Barca dengan peluang 45,6% buat gelar ke-30 dan ngerinya ancaman degradasi Sevilla di 27,7%, gimana nih? Kalian lebih percaya sama perhitungan dingin 10.000 simulasi ini atau kalian masih percaya sama keajaiban sepak bola La Liga? Coba deh dipikirin. Yang jelas, selamat menikmati drama musim depan.